Dalam 1 hektar di atas 1 miliar. Ban ke sana menembus gubuk bawah di atas air. Alpukat secara alamiah itu sudah berkala. Ini sungai perbatasan antara Kabupaten Serang, Kecamatan Waringin Kurung dengan Kota Serang, Kecamatan Pangrangan. Nah ini perbatasan dan ini tanah kepemilikan saya menurut manusia ya. Tapi hak Allah sih saya mengaku hanya kepemilikan pertanggungjawaban. Nah saya tanamin alpukat ini ke sana tuh sekitar 8 hektar. Tuh, coba kita lihat. Cuma sekarang ini kan masih campur dengan pohon yang lain, pisang misalnya ya, pepaya. Nah suatu saat pisang ini akan digempur semua, 1 tahun atau setengah tahun lagi atau berapa bulan lagi lah digempur semua supaya si alpukat itu mulus sama pada berkembang lagi kembangan sekitar 8 hektar ke atas tuh. Nah di situ lain lagi ke atas tuh, ke sana lagi berapa hektar lagi tuh nyambung ke atas sana, alpukatnya lagi pada berbuah. Sebelah sana, sebelah sini yang berbuah, yang berkembang. Nah, kebetulan punya kebun durian juga saya, kebun durian montong, campur matahari dan jenis-jenis yang lain sebelah sana. Untuk peternakan untuk sementara. Kenapa saya memperbanyak alpukat? Karena saya rasakan awalnya coba-coba alpukat itu seperti apa, karena di Banten tidak ada perkebunan alpukat. Lalu saya coba-coba setek, ternyata masih kecil berbuah, saya kurang minat. Tapi yang setek gede ya tetap sih bagus sih. Tapi kenapa dari biji saya semua? Tapi pada akhirnya waktu berbuahnya itu sama waktunya. Yang penting kita tahu keilmuannya, tata cara untuk berbuah. Tapi yang memberikan buah kan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan manusia, tapi dalam syariatnya. Nah, kenapa saya memproduktivitasnya alpukat semua itu, tidak yang lain? Karena alpukat itu kalau pohonnya banyak tidak berbarengan musimnya. Ada yang berbuah, ada yang berproses perkembangan pohon dan berkembang tumbuh untuk berbuah. Ada juga yang pentil, ada yang sudah matang, ada yang mau berbuah. Maka dalam 1 tahun itu tidak berhenti, Full terus saja. Pohon ini nggak ada pohon yang satunya gitu kan. Nah kedua, tidak dipandang oleh masyarakat umum. Kalau lewat misalnya alpukat harus kita ambil atau artinya mata pegabitaun lah cak Sunda nama. Karena anak-anak kecil juga masa bodoh aja. Tetapi yang jelas penghasilan dari produktivitas alpukat tersebut secara ekonominya itu berbeda. Nilai ekonominya lebih tinggi. Lebih tinggi dibanding yang lain. Seperti ini contohnya, yang lagi berbuah. Ini yang lagi berbuah ini kelihatannya sedikit tuh, tapi itu masih kecil dan masih pentil. Kan kalau udah tua kan panjang-panjang itu, gede-gede. Kelihatannya paling 10 kilo, 20 kilo, itu di atas 50 kilo tuh. Satu timbang misalnya. Ya kita bicara lagi 25.000 aja itu udah berapa. Lalu kita punya jangan gede-gede 10.000 pot, apa 10.000 pohon aja kan. Nah itu untuk kelas kita yang orang tidak mampu mah gitu, bertani itu jangan yang aneh-aneh. Kalau saya mah alpukat, jadi untuk menopang kehidupan
saya bersama anak buah itu lancar. Berarti selain ini tapi untuk tabungan juga berarti ya? Oh, Untuk investasi. udah pasti. Karena kan nggak makan habis dimakan. Segini aja nih kita bicara, jangan yang 50 hektar ya. Yang segini aja. Ini kan lagi berkembang nih. Kelihatannya nggak ada daun tuh, daunnya rontok, tumbuh kembang. Ini kalau musim memang hitungnya susah karena dari awal nggak sekali kan, nih, terus saja. Ini ratusan juta masuknya. Berbeda dengan buah yang lain. Nah kalau alpukat secara alamiah itu sudah berkala. Jadi yang berkembang, yang berbuah, terus juga ada habis berbuah tuh berbuah lagi, begitu, nggak berhenti. Ini nggak putus-putus kebun ini saya lihat. Atau enggak, ini kan selesai panen, beres panen, itu mah udah gede lagi. Yang kan banyaknya jenis ini di atas itu pada berbuah begini. Yang kembang juga banyak itu. Ya. Contoh aja kita 1 hektar misalnya, alpukat 3 tahun udah mulai belajar lah kalau kita rajin mah. Itu dari biji, bukan dari stek ya, kita bicara dari biji. 3 tahun, 3 tahun setengah mulai itu di atas tuh baru 2 tahun tuh kembangan dari biji itu. Nah makanya kalau 1 hektar misalnya kita 200 saja ya, 200 batang kali 6 meter, 225. Lagi 200 batang aja per hektar atau 225. 2 hektar berarti 450 batang. 2 hektar itu. Kalau satu pohon tuh minimal 50 aja. 50 kilo ya. 50 kilo. Kalau 25 misalnya, berarti harga kan, termurah. Ya pakai termurahnya 25 pakai termurahnya. Kan kita jual kalau untuk ekspor sebaiknya 40, 35, 25 gitu kan. Kita bahasa yang paling termurah yang 25. Kalau 1 ton berapa? Kan begitu. Kalau per 50 aja per pohon, sedangkan banyak yang 100. Yang 50 itu 1-2. Dihitung rata-rata 100 lah. 100 saja. Berarti kalau 10 pohon itu kan 1 ton. Kalau 100 pohon 10 ton. 10 ton. Nah, kalau 100, kalau 1 hektar itu kan 225. Berarti kan kalau 200 pohon 25 ton. Berarti kan 5 ton. 25 ton misalnya ya. 20 ton, 25 ton. Kali 25.000 aja yang termurahnya aja kita bicara kan. 500 juta. 500 juta. Iya kan 500 juta dalam semusim. Dan kan ada 3 musim. Kan nggak berhenti. Ini kan hitung musim itu artinya alpukat mah panen pertama aja. Panen kedua, ketiga kan yang ada panen sela ya? Ya, ada yang sedikit, ada yang agak banyak gitu, nggak terhitung kan itu. 500, bukan 500 juta, bukan. Yang saya alami itu kan matematik ya. Tetapi dalam sebelah sana itu yang 5 hektar itu lagi bicara kita 2 hektarnya aja, lagi bicara 2 hektar aja. Sebetulnya itu di atas 1 miliar. Per 2 hektar? Per 1 hektar. Per 1 hektar. Iya. Yang 2 hektar itu di atas 1 miliar, berarti per 2 hektar itu 1 miliar juga, 1 hektar itu di atas 1 miliar. Karena tidak rata-ratakan satu pohon itu 100 kilo. Ada yang 50, ada yang 100, 150, ada yang 100 kan gitu. Kalau hitungan minimnya 100 lah ya. 100 saja. Gitu. Berarti kenyataannya mas per hektar itu Kak Haji menghasilkan 1 miliaran. Di atas 1 miliaran. 1,2, 1,3. Dikali 50 hektar. Dikali 50 hektar. Enggak kehitung itu. Ya, walaupun tidak serentak gitu kan. Karena yang namanya pohon itu ada yang mati tanam lagi. Ada yang pohonnya bagus, ada juga yang tidak. Kita bahasa yang bagusnya aja lah. Dalam 1 hektar di atas 1 miliar. Ya ini kan pohonnya kelihatannya kecil tuh. Lagi musim pada mendot ini. Ini kan di atas satu timbang. Gitu. Jadi berbeda dengan buah-buah yang lain. Mahal. Seperti saya kan punya durian, dibelinya mahal. Cuma kayak sifat eceran. Kalau ini kan ditimbang berapa ton bawah. Langsung ya sekaligus. Langsung kan masuk rekening bayarnya, enggak ke kita. Jadi uangnya gede. Tapi gede, nggak tahu kita ada berapa. Yang kemarin ada sekian, ya kemarin jumlah berapa? Yang 20 ton katanya jumlahnya dalam bulan ini. Tinggal kita ralat aja. Nah, di jumlah masuk rekening sekian miliar gitu.